Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Selamat pagi Pak Charles Lim, terima kasih sudah mengundang kami di kantor ID Express pada pagi hari ini Pak. Apa kabar Pak, gimana? Sehat Pak? Baik Pak, sehat. Pagi juga Pak Yosi, terima kasih untuk Tagar TV sudah hadir ke kantor kami ini di pagi hari ini, suatu kesempatan dan kebanggaan bagi kami pastinya. Ya, mungkin kita buka masker dulu ya. Oke, iya Pak. Ya. Jadi Tagarian, saya sangat senang sekali bisa hadir dalam kesempatan ini di kantor ID Express. Ketemu dengan CEO yang sangat muda belia, beliau bahkan masih di bawah 30 tahun. Beliau adalah founder dan CEO dari ID Express dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Charles bagaimana kisah dari perjalanan karirnya sampai dengan merintis bisnis dan menjalinnya sekarang menjadi perusahaan yang startup yang sudah cukup besar. Nah, kali ini kita akan mulai dulu dengan background ya. Karena biasanya pasti ada yang melatar belakangi dari seorang pengusaha untuk akhirnya mengambil kesempatan atau membangun suatu bisnis. Mungkin bisa di-sharing Pak Charles, apa sih background dari Pak Charles sebelumnya hingga akhirnya sekarang memutuskan membangun bisnis jasa ekspedisi atau pengiriman ini Pak? Oke Pak Yosi, terima kasih kesempatannya. Saya mau sedikit sharing di pagi ini mengenai perjalanan hidup saya ya. Jadi itu saya Charles Lim, lahir di Jambi 22 Agustus 1994. Sedikit cerita, sebenarnya saya udah mulai berkarya, mulai berbisnis itu semenjak umur 13 tahun. Jadi sebenarnya pada saat itu saya punya bisnis online. Saya juga menjalani importer dan bisnis F&B. Nah, sebenarnya bisnis online lah yang mendorong saya untuk melanjutkan studi program saya di Presiden University Cikarang Bekasi. Pada saat itu saya mengambil bisnis administrasi dan konsentrasinya retail bisnis. Di sana saya banyak belajar mengenai principle of management, supply chain management, dan itulah yang menjadi inspirasi saya untuk terus berkarya hingga pada saat ini. Nah, setelah lulus kuliah itu bisnis apa yang langsung Pak Charles terjun waktu itu? Ya, seperti yang tadi saya sharing, jadi awal itu 13 tahun umur saya udah mulai ke China Pak. Jadi saya waktu itu sebagai importer juga, saya juga punya bisnis online ya. Jadi bisnis online saya itu ya berlokasi di Jambi dan Jakarta waktu itu. Ya. Nah, melanjutkan karir saya juga, saya merasa memulai bisnis itu ternyata tidak gampang seperti yang saya pikir. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan karir saya setelah lulus. Saya melihat potensi dari e-commerce itu sangat besar sekali. Market itu udah mulai changes dari offline ke online ya pada saat itu. Akhirnya saya mulai karir pertama saya itu di salah satu marketplace platform terbesar ya pada saat tahun 2015. Ya. Waktu itu saya join sekitar 8 bulan karena saya sangat antusias sekali dengan perkembangan bisnis online di luar negeri, terutama di China dan Amerika Serikat. Ya. Nah, tidak lama saya melihat kendala dari ekosistem bisnis e-commerce. Pada saat itu saya sadari logistik menjadi kendala utama. Dan pada saat itu saya melanjutkan karir saya juga ke perusahaan logistik terbesar di Indonesia pada saat ini ya. Ya. Tapi perjalanan karir saya di perusahaan logistik tersebut terus terang sangat cepat ya Pak ya. Ya. Karir saya melejit sangat pesat juga, lantas tidak membuat saya puas. Ya. Nah, saya merasa dengan umur saya pada saat itu masih 24 tahun, saya merasa banyak hal yang sebenarnya masih saya kembangkan, gagasan-gagasan, ide-ide, dan juga sebenarnya materi-materi pada saat saya masih di universitas. Nah, apa yang kira-kira membuat Bapak yakin walaupun dengan usia yang masih sangat muda bahwa ini adalah bisnis yang tepat untuk Pak Charles bangun? Ya, jadi sebenarnya pada tahun 2017 itu saya juga diundang ya Pak ya ke Alibaba Campus Hangzhou, China. Ya. Waktu itu saya melihat
ekosistem bisnis e-commerce di China itu luar biasa besar Pak. Infrastruktur di China pun sangat tergolong apik ya Pak ya. Dinamis sekali, growth-nya juga cepat. Nah di sana juga saya juga membawakan topik tentang supply chain management dan problem logistik di Indonesia. Nah di sana saya juga realize sebenarnya bisnis logistik di Indonesia itu tergolong cukup bleeding Pak sebenarnya. Tapi lantas saya berpikir bisnis yang sebenarnya berpotensi itu pastinya tidak sulit, tidak mudah dijalankan. Akhirnya itu juga yang mendorong saya, yang tadinya saya masih berkarya di salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia ya saat ini, saya didorong sekali di gagasan-gagasan ide yang lebih cemerlang sekali lagi, dan didorong dengan ilmu yang saya dapatkan di Alibaba Campus Hangzhou di 2017 itu, dan akhirnya saya berdedikasi dan bertekad untuk membangun perusahaan logistik sendiri dengan nama ID Group. Pada dasarnya ID Group sendiri terafiliasi dengan dua perusahaan di bawah ID Group. Jadi kita punya ID Commerce dan ID Express. Di sanalah saya mengembangkan dan membuat sinergi bisnis lagi yang baru antara bisnis logistik dan bisnis fulfillment center. Dan saya rasa saya berasa awalnya terlihat sedikit sulit, tapi seiring dengan perkembangan bisnis yang pesat membuat saya semakin yakin untuk terus berkarya hingga sekarang. Apa tantangan terberat yang Bapak alami Pak? Sebenarnya tantangan pasti ada Pak ya. Awalnya itu jujur saya sempat khawatir sekali karena banyak orang berpikir tidak semua perusahaan startup itu bisa berhasil. Apalagi kita tahu sendiri di awal tahun 2019 waktu itu pemerintah sedang mendorong aktivitas program pemerintah yaitu tax holiday. Di mana sebenarnya tax holiday itu diluncurkan di awal tahun 2019 dan sebenarnya itu sangat mendorong investor asing untuk semakin mudah ekspansi bisnis ke Indonesia, dan itulah yang membuat proses rekrutmen ya talent-talent yang kita perlukan di awal kita berdiri itu semakin sulit karena banyak talent muda itu berpikir saya lebih prefer kerja di perusahaan yang PMA, investor asing. Jenjang karirnya memang pasti pesat dan pastinya lebih well established dibandingkan dengan perusahaan startup. Tapi lantas itu tidak menjadi hambatan bagi saya. Terus terang saya terus mencoba meyakinkan ya talent atau job applicant yang tadinya melamar ke perusahaan kita dan sampai sekarang sudah menjadi bagian dari ID Group. Kira-kira apa yang membedakan ID Express dengan, karena kompetitor kan mungkin tanpa kita sebutkan brandnya ya, tapi orang-orang sudah tahu lah ya. Benar. Nah, kira-kira apa yang membedakan Pak sehingga akhirnya nantinya bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaing yang sebelumnya? Memang kita terus terang masih sangat baru ya Pak ya di kalangan Asosiasi Logistik Indonesia. Tapi itulah yang menjadi poin plus juga bagi kami. Kami dapat dengan mudah berinovasi tanpa perlu berpikir terlalu lama. Birokrasinya jadi tidak sulit ya Pak ya di sini ya. Demikian juga dinamika perusahaan itu sangat perlu ditonjolkan seiring dengan persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, tanpa dipungkiri saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace besar di Indonesia. Kita sangat berkeyakinan untuk dapat menjadi perusahaan logistik top 3 di Indonesia pada tahun 2021 mendatang. 2021 ya Pak? Iya. Berarti udah tahun depan ya Pak ya? Langsung masuk planningnya udah ke 2021 Pak. Wow, itu sangat signifikan ya Pak ya? Oke, kira-kira ada ini Pak, strategi yang spesifik yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Charles dan tim sehingga 2021 bisa jadi top 3 Pak? Mungkin secara gambaran general lah Pak. Ya, kalau strategi sih Pak, kita lebih ke gini Pak, kita sebagai perusahaan logistik tidak fair bagi kita kalau kita menuntut transaksi, tapi kita tidak membangun ekosistem dari e-commerce sendiri. Jadi apa strategi kita itu terlepas dari growth ini, ya kita pastinya membangun ekosistem Pak. Ekosistem e-commerce sendiri kita pahami itu pertama dari payment gateway-nya. Nah, kita mencari solusi dari sana.
kita juga ada layanan COD Pak ya, jadi kita bisa menjadi solusi bagi isu itu. Yang kedua juga sebenarnya kita pahami lebih kepada kendala di fulfillment warehouse. Nah, come up dari isu itu kita juga sebenarnya punya afiliasi company namanya e-commerce. Nah, di sana kita juga bisa mengedukasi seller untuk terus ekspansi ke wilayah kota-kota besar di wilayah Indonesia. Lalu kita juga mendorong ke arah B2B platform, di mana sebenarnya kita bisa mereferensikan seller-seller kita yang terafiliasi dengan kita untuk memberi kesempatan menjalani koneksi dengan supplier-supplier yang ada di banyak pulau dan juga luar negeri. Tidak cuma itu, sebenarnya kita juga fokus ke arah financial institusi. Kita juga bisa memberikan referensi untuk lending ya, karena kita tahu sendiri dengan adanya bisnis yang growth ini, banyak pastinya klien-klien kita dan juga pelaku online pastinya untuk perlu cash flow tambahan. Nah, kita juga bisa mereferensikan itu dengan beberapa industri finansial ternama. Oke. Apa pencapaian terbesar yang sudah dicapai so far? Ya, jadi kalau pencapaian sampai saat ini ya pastinya dengan jumlah pertumbuhan karyawan ya, dan juga ekspansi coverage dan network infrastructure yang sudah berhasil kita bangun dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan aja Pak. Wow. Nah, itu pencapaian kita. Terlepas dari itu juga karena pertumbuhan karyawan yang sangat signifikan, kita sangat sekali membuka lapangan baru buat masyarakat Indonesia. Dan juga sebenarnya kita di sini membangun infrastruktur dan juga coverage itu di bawah 6 bulan kita sudah mengcover seluruh provinsi dan coverage di wilayah Indonesia tanpa menggunakan jaringan pihak ketiga. Wow. Itu yang sebenarnya pencapaian yang patut kita banggakan sih. Jadi semuanya waktu kurang lebih dari 6 bulan. Jadi semuanya under ID Express ya, tanpa third party. Dan itu seluruh provinsi sudah ada. Seluruh provinsi kita udah cover. Bisa kasih gambaran Pak, mungkin range ya, berapa persen kenaikan jumlah karyawan sendiri Pak, secara total? Oke, perkiraan kita itu berdiri awalnya kurang dari 100 karyawan, sekarang itu kita udah punya karyawan lebih dari puluhan ribu. Jadi itu growth-nya itu lebih dari ribuan persen Pak. Jadi kalau sekarang mau ngirim misalkan ke Papua gitu, sudah ada berarti Pak ya? Kita udah Indonesia ada Timur afiliasi di sana, kita punya udah gerai di sana. Bahkan kemarin kita baru syuting video profile juga di perbatasan wilayah Indonesia dan Papua Nugini. Kita syuting video profile kita di SCO. Wow. Pertanyaan terakhir sekaligus mungkin closing statement dari Pak Charles Lim. Anak-anak muda sekarang kan sangat terinspirasi dengan rekan-rekannya yang seusia, yang sukses dan bahkan membangun bisnisnya sendiri Pak. Ya, definitely. Mungkin bisa diberikan Pak tips dan semangat supaya itu bisa menjadi semacam inspirasi buat generasi muda Pak. Apa yang harus dilakukan supaya bisa seperti Pak Charles ini Pak? Ya, menurut pandangan saya untuk menginspirasi anak muda Indonesia pastinya, mungkin beberapa anak muda itu masih bingung Pak. Saya mau jalanin bisnis sendiri atau melanjutkan bisnis yang sudah ada. Nah, sebenarnya tidak perlu khawatir ya untuk memulai bisnis dari awal. Pastinya membuka dan membangun bisnis sendiri akan jauh lebih baik dan menyenangkan dibanding dengan melanjutkan bisnis yang sudah ada. Karena dengan membangun bisnis sendiri, kita akan lebih paham dan menikmati proses perusahaan tersebut berdiri hingga menuju puncak kejayaannya. Tidak hanya itu, sebenarnya kita juga dapat melakukan inovasi dan pengembangan terhadap hal-hal baru, sedangkan hal ini tidak relevan jika dibandingkan dengan melanjutkan bisnis yang sudah ada. Nah, memang sebenarnya terlihat sangat kompleks ya di awal, akan tetapi jika kita menikmati semua proses dari awal, itu semua akan menjadi passion dan kebanggaan bagi kita tersendiri.
Terima kasih Tagar TV, saya berharap sekali sharing saya pagi ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia. Sampai jumpa Pak Yosi, terima kasih Pak Yosi. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kami bersama dengan founder dan CEO dari ID Express, Pak Charles Lim, di mana ID Express ini adalah bagian dari ID Group. Dan saya yakin dari bincang-bincang ini akan memberikan inspirasi Pak dengan generasi muda, apalagi kita ketahui bahwa mayoritas pembaca dari Tagar ID maupun penonton dari Tagar TV adalah Anda teman-teman dari milenial. Semoga ini bisa menjadi masukan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang galau, atau Anda yang saat ini mungkin sedang akan membangun bisnis atau akan berkarir. Semoga cerita dan sharing dari Pak Charles Lim ini sangat bermanfaat untuk Anda. Simak terus bincang-bincang kami berikutnya dengan tokoh-tokoh nasional dan kisah-kisah sukses lainnya di Tagar TV. Sampai ketemu lagi Tagarians.